Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bagi para pemirsa dimanapun berada, Masya Allah, makin seru pembahasan kita dan makin luas cerita dan sejarah mengenai Mbah Yai Hasyim Asy'ari yang tentunya makin menambah rasa penasaran kita semua. Kita lanjut dengan Mbak Inayah. Masya Allah, Mbak Inayah masih sangat luar biasa dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Inayah tadi. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda milenial untuk terus menjadi dan bisa menteladani daripada perjuangan Mbah Yai Hasyim? Ada dua hal. Yang pertama adalah satu, bagaimana kita bisa belajar dari Mbah Hasyim penghargaannya terhadap manusia. Bagaimana pentingnya manusia merdeka, itu sebabnya Mbah Hasyim begitu kerasnya, gigihnya berjuang. Salah satu kiai yang kemudian gak hanya ngomongin agama, tapi bagaimana kemudian juga berjuang keras gitu supaya negara ini bisa merdeka. Itu kan luar biasa. Bagaimana kemudian negara ini membantu juga negara ini membangun fondasinya. Itu juga sebuah hal yang sungguh luar biasa. Dan kemudian membangun fondasinya itu bukan membangun fondasi dalam artian negara Islam. Karena beliau menghormati bahwa di negara ini ada banyak manusia-manusia lain gitu, orang-orang lain dari berbagai latar belakang. Gitu. Jadi penghargaan terhadap manusia itu yang luar biasa, yang mungkin saat ini kita harus pegang terus itu untuk warisan. Yang kedua tadi sempat disampaikan oleh Gus Umar itu adalah bagaimana dari umur 14 tahun Mbah Hasyim belajar ini, belajar itu, belajar kesana kemari. Gurunya itu bukan cuma satu dan bukan cuma 1 semester, 2 semester, enggak. Dari satu kiai ke kiai lain, satu imam ke imam lain yang bahkan kadang-kadang bisa beda negara. Gitu. Nah, artinya apa? Artinya untuk bisa punya ilmu, membawa kita untuk membimbing umat kepada kebaikan gitu ya, masyarakat kepada kebaikan, itu nggak bisa cuman belajarnya mungkin lewat googling aja. Iya, Itu yang bisa. kebanyakan anak milenial sekarang lebih ke arah instan ya. Maunya instan, nggak bisa. Ada proses panjang yang Betul. harus kita lewatin, kita perjuangkan, yang mungkin nggak bisa kita dapatkan hanya dalam waktu sebulan, 2 bulan atau setahun, 2 tahun. Masya Allah, berarti memang perlu betul-betul perjuangan panjang untuk menjadi orang yang besar, mulia dan terhormat. Seperti Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pertanyaan kedua Mbak Inayah. Mbak Inayah mungkin sering, ini lebih ke pribadi ya Mbak Inayah ya. Mbak Inayah kan mungkin sering mendengar sosok Mbah Yai dari orang tua Mbak Inayah. Seperti apa yang diceritakan kepada Mbak Inayah? Ya itu tadi itu bagaimana misalnya Mbah Hasyim itu perjuangannya terhadap untuk masyarakat gitu ya. Bagaimana sampai kita semua tahu resolusi jihad itu bagaimana perjuangannya Mbah Hasyim, benar-benar perjuangannya itu bukan cuman misalnya melalui agama, tapi benar-benar berjuang di tengah peperangan gitu. Jadi itu luar biasa gitu. Itu satu gitu. Dan yang kedua adalah yaitu bentuk kecintaannya Mbah Hasyim terhadap masyarakat, terhadap Indonesia, bahwa ya warga Indonesia itu harus merdeka. Allahu Akbar. Nah itu jadi orang tua saya selalu menceritakan hal tersebut. Waktu itu kan usia beliau juga tidak muda. Tapi ya tetap harus dijalankan gitu. Istilahnya sudah sepuh tapi secara fisik semangatnya tetap menggelora, tetap jalan, tetap kemudian berjuang. Dan ini yang kemudian menarik ketika kita misalnya membicarakan bagaimana terjemahannya misalnya resolusi jihad. Yang kalau hari ini saya ingat mungkin di bawahnya Gus Dur gitu, misalnya NU dulu sempat kemudian mengatakan kembali ke hitoh gitu ya. Kembali ke hitoh. Nggak usah politik-politikan lagi. Nggak usah politik-politikan lagi, itu dalam artian bukan sama sekali nggak ada politik dalam NU, tapi yang jadi poin utama itu adalah seperti yang sudah diajarkan Mbah Hasyim, yaitu politik itu untuk kemasyarakatan, untuk kemanusiaan, bukan untuk kekuasaan. Itu yang paling penting. Luar biasa, itu pesan Mbah Yai Hasyim. Masya Allah, begitu sangat menyentuh, sehingganya peradaban kita ini harus menjadikan masyarakat mereka rukun, tentram, aman, tenang. Dalam arti tidak ada kepentingan di atas kepentingan apapun. Masya Allah. Terima kasih Mbak Inayah. Saya kembali ke
Mbah Yai Dr. Umar. Pak Kiai, beliau ini Mbah Yai Hasyim adalah sosok yang lembut, tegas, berkarakter. Apakah sosok itu pernah Kiai Umar dengar? Gimana? Bahwa beliau ini Mbah Yai Hasyim itu adalah sosok yang tegas, berkarakter dan lemah lembut. Apakah pernah Mbak Kiai Umar mendengar beliau berkarakter demikian? Ya, jadi yang menarik buat saya ya, kebetulan selain Mbah Hasyim saya mengenal banyak ulama-ulama besar yang lain ya. Dari mereka, dari beliau-beliau itu, saya mendengar bahwa Mbah Hasyim kalau sudah punya pendirian dan yakin bahwa pendirian itu sesuai dengan dengan Islam, beliau akan bertahan apapun. Ya, contohnya adalah beliau dipenjara oleh Jepang, ya, karena tidak mau memberikan penghormatan kepada Tenno Heika. Ya, itu salah satu contoh ya. Tapi di lain pihak beliau tuh lembut ya. Tadi Ina bicara tentang perempuan ya. Kalau bulan Ramadan itu ada hari-hari tertentu di mana setelah ngimamin taraweh, dan taraweh di sana itu 20 rakaat loh ya. Plus 3 witir ya. Setiap hari hatam satu juz ya. Jadi jangan dibayangin kayak kita jungkir balik 15 menit selesai ya. Ya. Itu beliau menyempatkan diri untuk mengajar muslimat. Ini nggak pernah dilakukan oleh kiai-kiai yang lain. Masya Allah. Jadi ba'da tarawih beliau mengajar ibu-ibu. Ya. Jadi langsung mengajar lagi guru? Iya, ibu-ibu. Masya Allah. Ya mungkin ibu-ibu dianggap udah selesai urusan dapurnya ya. Dan pada waktu beliau wafat itu, sebetulnya beliau sedang mengajar ibu-ibu. Baru mau mulai ngajar, diberitahu ada tamu, ya beliau datang, tamu ini membawa berita yang tentang situasi Indonesia yang kurang baik ya. Beliau lalu mengatakan kepada ibu-ibu itu, saya terima tamu dulu. Ya. Dan kemudian beliau kaget, beliau wafat ya. Jadi yang terakhir dilakukan itu ngajar ibu-ibu gitu. Ini sesuatu yang terus terang saya tidak pernah dengar, saya tidak pernah jumpai pada ulama-ulama yang lain. Masya Allah, unik berarti Masya Allah, sangat unik, luar biasa. Yang diketahui juga oleh Dr. Umar, apa sih kesenangan, kesukaan dari Mbah Yai Hasyim? Wah, kalau itu saya kurang tahu ya. Tapi kalau saya dengar dari ibu saya sering ngirim gulai kambing ke mertuanya ya, kira-kira mirip lah ya dengan ayahnya Ina, ya betul. Oh gitu. Ya. Ada cerita menarik ya, mungkin. Bang, ya? Itu bawaan keluarga. Mbak Inayah ada cerita menarik gitu mungkin. Ya. Boleh disambung Mbak Inayah, ada cerita menarik sepertinya. Saya juga nggak tahu, saya baru tahu kalau ternyata mungkin dari Mbah Hasyim jangan emang itu turun semua ke anak cucu dan cicitnya. Jadi ibu saya sering ngirim gulai kambing ke, ya itu artinya kalau beliau nggak seneng kan ya masa dikirimin ya. Dia hobi ya dikirimin gitu. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Kiai. Saya kembali ke Mbak Inayah. Mbak Inayah, mengenai pemikiran-pemikiran daripada Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Mbak Inayah melihatnya seperti apa? Dan bagaimana kita sebagai generasi milenial untuk terus bisa melanjutkan pemikiran beliau? Satu hal yang saya selalu ingat itu adalah quote-nya Mbah Hasyim, di mana beliau bilang bahwa Islam dan demokrasi itu nggak pernah bertentangan. Seperti apa maksudnya Mbak Inayah? Lebih dalam Mbak Inayah. Maksudnya itu adalah seringkali orang kemudian mempertentangkan agama dengan negara, dengan demokrasi gitu. Bahwa kalau misalnya kita pakai negara demokrasi berarti itu artinya
kita itu tidak tunduk pada hukum Allah. Aturan Padahal agama. nggak gitu. Yeah. Bahwa demokrasi itu malah sebenarnya adalah bentuk real dari nilai-nilai Islam. Masya Allah. Dan dia nggak bertentangan. Dia hanya mungkin cara pengucapannya berbeda karena ini untuk semua yang lain. Karena tidak semuanya di Indonesia itu Islam. Gitu. Masya Allah luar Dan itu biasa. itu adalah fakta yang diterima. Istilahnya gini, untuk Mbah Hashim saya rasa ketika Indonesia itu dibangun, mudah saya rasa untuk seorang kiai sebesar Mbah Hashim untuk memaksa supaya negara kita ini menjadi negara Islam aja. Tapi itu kan kemudian tidak pernah dilakukan. Benar. Jadi bagaimana kecintaan kita terhadap manusia yang lain itu juga tidak boleh membuat kita memaksakan bahwa ini loh yang kita anggap baik jadi harus ini yang dijalankan begitu. Nah itu saya rasa menjadi pelajaran, kalau buat saya pribadi itu menjadi pelajaran besar. Apa yang diajarkan oleh Mbah Hashim, bahwa Mbah Hashim begitu berjuang keras untuk masyarakat Indonesia, untuk untuk negara ini, tapi nggak pernah merasa harus memaksakan sesuai dengan bentuk yang diinginkannya. Masya Allah luar biasa. Kembali ke dokter. Pak Kiai, mungkin ada pernah Kiai mendengar cerita tentang saat Mbah Yai Hashim berjuang dalam meraih kemerdekaan. Seperti apa beliau memperjuangkan dan mungkin ada cerita yang sampai saat ini bisa diceritakan kepada masyarakat. Ada sesuatu yang boleh jadi ada pertolongan Allah dalam perjuangan tersebut. Begini ya, dari awal perjuangan kemerdekaan itu jelas sekali keterlibatan Mbah Hashim ya. Dan saya ambil contoh di tahun 40-an misalnya ya. Mbah Hashim lah yang mempelopori berdiriannya organisasi yang namanya MIAI, Majelis Islam ala Indonesia. Masya Allah. Gabungan dari organisasi-organisasi Islam yang ada ya. Sebetulnya ketuanya adalah Mbah Hashim ya. Tetapi karena beliau ada di Tebu Ireng, maka yang mewakili adalah putranya Kiai Wahid ya. Tapi sebetulnya itu adalah gagasannya Mbah Hashim ya. Jadi nyambung dengan Inai tadi ya. Kalau yang kita kenal di sejarah yang menandatangani pembukaan Undang-Undang Dasar 45 salah satunya adalah ayah kami, ayah Gus Dur, ayah saya, Kiai Wahid Hashim. Terus terang tanpa persetujuan Mbah Hashim nggak bakal berani Kiai Wahid. Masya Allah berarti harus ada persetujuan Mbah Yai Hashim. Nggak mungkin beliau berani gitu ya. Itu atas persetujuan atau mungkin atas perintah malah ya. Jadi itu yang menunjukkan bahwa memang Mbah Hashim sangat mengutamakan prinsip bahwa keagamaan dan keindonesiaan itu nyambung ya, nggak bisa itu dipertentangkan ya. Masya Allah. Dan itulah yang kemudian dilanjutkan oleh putra beliau Kiai Wahid dan dilanjutkan oleh ayahnya Inai ya, Gus Dur. Sebetulnya sama pemikirannya. Jadi apa yang difikirkan oleh Gus Dur itu nggak ujuk-ujuk ya, tapi ini melalui satu proses panjang yang diajarkan oleh kakeknya. Masya Allah, terima kasih banyak Kiai, begitu luas, begitu dahsyat dan begitu dalam pembahasan hari ini. Mudah-mudahan banyak sekali pelajaran dan ilmu pengalaman yang kita dapat. Tetap jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati mengenang Mbah Yai Kiai Hashim Asy'ari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها Sadaqallahul aliyyul azim. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia spesial mengenang Hadratus Syekh Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Hari ini mari sama-sama kita akan dengarkan tausiah dari guru kita Kiai Haji Nurul Badrut Tamam. Beliau akan membahas tentang evaluasi diri dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Silahkan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan thayyibatan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV, para kiai, ibu nyai, guru-guru saya, para habaib, terutama ibu-ibu yang cantik-cantik ini dan solehah, ahli surga semuanya nih. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini patut rasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat umur panjang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, aidzulumati ilan nur. Pada kesempatan kali ini belajar dan mengenang Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sudah kenal, Bu? Iya, beliau adalah Rois Akbar, Hadratus Syekh, Maha Guru. Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Kira-kira ibu-ibu masih ada nggak? Sudah ada belum?
Beliau adalah putra ketiga dari 11 bersaudara. Pasangan dari Kiai Asy'ari dan Ibu Nyai Hajjah Halimah yang wafat pada 7 Ramadan 1366 Masehi. Jadi baru kemarin kita melaksanakan haulnya. Hadiah Fatihah untuk Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Al-Fatihah. Terima kasih. Ibu bapak, hadirin, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar dari kegigihan beliau, dari kemantapan beliau dari sejak kecil menuntut ilmu di negara orang dengan membangun jejaring sinergis kolaboratif yang sangat luar biasa. Sepulang dari Mekah terus mendirikan namanya Pondok Pesantren Tebu Ireng. Nanti akan dibahas oleh para guru-guru kita. Dan kalau kita buka literasi, kalau kita masuk ke perpustakaan, ke pondok-pondok pesantren, karya-karya beliau sampai saat ini masih dikaji, dipelajari. Dan tentu kita, para milenial ini, para generasi penerus Islam, mari kita belajar dari karakter, kepribadian, akhlak beliau yang sangat luar biasa sekali. Ketawaduan, keteladanan yang kita ambil dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di dunia media sosial sekarang, hampir semuanya ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa semuanya pegang handphone semuanya. Betul? Nah, kita belajar. Sekarang bukan kita sebagai follower, sudah saatnya kita memproduksi konten-konten literasi-literasi yang sesuai kemampuan kita. Terutama milenial, ayo banjiri konten-konten dakwah yang damai, yang santun, yang mencerahkan dan menggembirakan. Setuju? Baik itu di media baru di website, di YouTube, di TikTok, di Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Ibu bapak, hadirin, jamaah semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang masuk di bulan Ramadan. Kita didiklat selama 1 bulan penuh. Tentu keluar dari diklat, kita harus siap menghadapi 11 bulan yang akan datang. Yuk, kita perkuat, kita evaluasi diri kita. Sejauh mana tadarusnya, sejauh mana amal ibadah kita, sejauh mana sholat tarawih kita, tahajud kita, bakti kita kepada orang tua, keluarga, dan semuanya. Kita evaluasi bareng-bareng. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Mangkana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Semoga yang hadir di sini semuanya mendapatkan berkahnya dari bulan Ramadan. Dan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Kiai Haji Badrut Tamam yang telah banyak memberikan petunjuk dan kebaikan buat kita semua. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia spesial mengenang Kiai Haji Hashim Asy'ari.